warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indah Nurlaila. Saya kali ini akan melanjutkan presentasi yang kemarin sama dengan tugas dari Bapak Ari Eksandi. Dan sekarang itu lanjut dengan materi yang desain penelitian. Lanjut aja ya. Desain penelitian itu rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Yang pertama itu ada populasi dan sampel. Yang dimaksud dengan populasi itu adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampelnya itu adalah sebagian dari populasi tersebut. Lanjut, yang kedua ada jenis data. Nah, dari pengertian data sendiri itu adalah kumpulan dari fakta yang dapat berupa angka, simbol, ataupun tulisan yang diperoleh melalui pengamatan suatu objek. Data yang baik harus dapat dipercaya kebenarannya atau reliable, akurat, tepat waktu, dan mencakup ruang lingkup yang luas. Yang ketiga yaitu ada definisi operasional. Nah, definisi operasional sendiri adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala, macam-macam skala pengukurannya. Macam-macam skala pengukurannya itu ada skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala nominal itu adalah skala yang hanya bisa membedakan benda, peristiwa, ataupun objek yang diteliti antara satu dengan yang lainnya berdasarkan nama atau predikatnya. Nah, yang kedua itu skala ordinal. Skala ordinal itu skala yang mengandung pengertian tingkatan. Walaupun sama-sama bertipe fakto, skala ini disebut-sebut lebih tinggi daripada skala nominal. Yang ketiga itu ada skala interval. Di sini sudah dijelaskan skala interval itu atau Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Dengan skala Likert, variabel dijabarkan sebagai indikator. Kemudian indikator dijadikan item-item pertanyaan. Lanjut slide berikutnya itu skala pengukuran dan instrumen penelitian itu yang skala Likert. Contoh alternatif jawaban dalam skala Likert. Misalkan sangat setuju itu sama dengan sangat positif. Lalu setuju itu sama dengan positif, ragu-ragu negatif, tidak setuju sangat negatif, sangat tidak setuju. Sama dengan halnya selalu sangat baik, sering baik, kadang-kadang tidak baik. Nah, skala Likert ini bisa dibandingkan dengan diberi skornya. Misalkan sangat setuju itu diberi skor 5, terus kalau misalkan positif 4, atau kadang-kadang 3, hampir tidak pernah itu 2, kalau tidak pernah sama sekali diberi skor 1. Lalu skala Goodman, skala pengukuran dengan dua jawaban yang tegas data yang dapat di interval atau rasio. Skala Goodman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda. Ini lanjut yang tadi skala nominal, skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Jadi misalkan hitam, putih, big 4, non big 4, pria, wanita, departemen akuntansi, departemen pemasaran. Jadi tidak memiliki kesamaan dengan yang tadi. Misalkan kan kalau yang tadi itu sangat setuju itu diberi skor 5. Nah, kalau ini tidak ada persamaannya, jadi hanya pembedanya. Lalu macam-macam skala pengukuran. Yang keempat ini ada skala ordinal. Skala ini memiliki makna rating. Jadi dimaksudkan dengan pertanyaan yang bertingkat. Misalkan berkaitan dengan juara. Jika juara 4, jika juara 3, jika juara 2, dan jika juara 1. Jadi kayak misalkan memiliki poin gitu, ada poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4. Lalu macam-macam skala pengukuran, ada skala rasio juga, yaitu data yang dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran. Contoh ROA-nya laba bersih dibagi aset total. Lanjut materi berikutnya, masuk pada populasi teknik sampling. Yang tadi sudah saya jelaskan, populasi sendiri itu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, sampel dari
dari sampel itu sendiri itu merupakan bagian dari populasi tersebut. Jadi sampel itu sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, teknik sampling. Teknik sampling itu teknik pengambilan sampel. Secara skematis, teknik sampling seperti gambar berikut ini. Bisa dilihat ini ada teknik sampling yang probability sampling dan non-probability sampling. Ini yaitu yang probability sampling itu ada simple random sampling, proportionate stratified random sampling, yang ketiga disproportionate stratified random sampling, yang keempat area cluster sampling menurut daerah. Dan non-probability sampling, yaitu ada sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, purpose sampling, sampling genus, noble sampling. Oke, dilanjut dengan teknik sampling. Apa sih teknik sampling itu? Teknik sampling itu adalah teknik pengambilan sampel. Teknik sampling itu dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Nah, yang probability sampling itu teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, teknik ini itu ada yang pertama simple random sampling. Apa sih simple random sampling itu? Bisa dikatakan sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi itu dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Nah, yang kedua itu ada proportionate stratified random sampling. Nah, teknik ini itu digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen atau berstrata secara proporsional. Misalkan suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan, maka populasi pegawai itu berstrata. Dilanjut yang ketiga itu ada disproportionate stratified random sampling. Teknik ini itu digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi strata tetapi kurang proporsional. Misalnya pegawai dari PT tertentu mempunyai lulusan S3, S2, S1, SMU, dan SMP. Nah, maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang S2 itu diambil semuanya sebagai sampel. Nah, karena kan yang S3 ini misalkan ada 3 orang, S2 4 orang, S1 90 orang, SMU 900 orang, SMP 700 orang. Nah, karena dua kelompok itu terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Nah, yang keempat itu ada cluster sampling atau area sampling. Teknik ini untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misalkan penduduk dari suatu negara, provinsi, kabupaten. Nah, itu untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data. Untuk pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Nah, lanjut yang kedua itu tadi ada non-probability sampling. Nah, apa sih non-probability sampling itu? Yaitu teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, yang pertama itu ada sampling sistematis. Sampling sistematis itu teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya anggota populasi itu terdiri dari 100 orang. Nah, dari semua anggota itu diberi nomor urut 1 sampai 100. Pengambilan sampelnya itu bisa dilakukan mengambil nomor ganjil, genap, atau kelipatan. Misalkan kelipatan dari 5, kelipatan dari 10, dan seterusnya. Nah, yang kedua itu ada sampling kuota. Sampling kuota itu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Sebagai contohnya, misalkan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11 dan penelitian dilakukan secara kelompok. Setelah jumlah sampel ditentukan 100 dan jumlah anggota peneliti berjumlah 5 orang, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan golongan 11 sebanyak 20 orang.
Nah, yang ketiga itu ada sampling aksidental. Sampling aksidental itu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Yang keempat itu ada sampling purposive. Sampling purposive itu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. Yang kelima itu ada sampling jenuh. Sampling jenuh itu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Nah, teknik sampling non-probability sampling itu ada namanya itu snowball sampling. Apa sih snowball sampling itu? Ini tuh teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil. Kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju menggelinding, makin lama semakin besar. Nah, pada penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel purposive dan snowball. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi semua. Terima kasih waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.